Masya Allah, akhirnya mbaknya gencarin sholawat tuh. Coba baca sekali duduk 500 munjiat, habis sholat tahajud, kemudian habis duha lagi baca lagi sholat munjiat, nggak dihitung. Baca sholawat Jibrilnya 500 kali sekali duduk, dan Masya Allah nggak berapa lama tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, kalau teman-teman belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Zafira. Jadi Mbak Zafira ini pakai bukan nama asli ya, nama aslinya lain. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zafira, bukan nama asli, asal dari kota Binjai, Sumut. Salam dari Binjai. Bener gak sih? Itu gak sih yang Binjai-Binjai itu ya? Lanjut. Saya adalah single mom dari 2 orang anak laki-laki. Saya mengenal sholawat mulanya dari YouTube Ustadz Yusuf Mansur. Tapi saat itu saya tidak terlalu mengamalkan sholawat. Sampai di akhir tahun 2018 saya mengenal YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marshall. Dan pada saat itu saya masih menikah dan sedang mengalami masalah yang sangat pelik, masalah ekonomi, dan juga saya mengetahui kalau mantan suami sudah menikah lagi diam-diam. Sedih ya Mbak ya. Saat itu saya rajin sholawatan Jibril, duha, waqiah, dan tahajud. Singkat cerita kami bercerai dan saya kembali tinggal dengan orang tua sampai sekarang. Fokus saya hanya bekerja dan membesarkan anak-anak. Karena mantan suami tidak pernah memberi nafkah, sayalah yang menjadi tulang punggung. Ngeselin ya emang mantannya ya. Masalahnya adalah di sini saya sulit sekali mendapat pekerjaan yang sesuai mau saya. Karena sebelumnya saya bekerja di perusahaan engineering di Kota Batam dengan gaji lumayan fantastis. Saya shock ketika sampai di sini tidak ada gaji sebesar itu. Saya sedih rasanya, kenapa kok niat cari nafkah untuk anak tapi sulit. Saya sholawatan terus minta supaya diberi pekerjaan. Di bulan April 2023 saya mengenal seorang laki-laki karena kita tinggal di kota berbeda, jadi komunikasinya hanya dari HP. Selama perkenalan itu istilahnya saling menjajaki kecocokan. Lika-likunya banyak, sering putus nyambung. Sebagai seorang single mom, menikah lagi bukan keputusan mudah karena saya harus pastikan calon suami juga sayang dan mau menerima anak-anak saya. Tapi dari awal perkenalan dia sudah bilang kalau tidak bisa menikah dalam waktu secepatnya karena dia sedang fokus membangun bisnis dan dia minta waktu 1 tahun. Dan 1 tahun berlalu tapi belum ada tanda-tanda dia melamar apalagi menikahi saya. Yang saya lihat keadaan semakin memburuk, keuangan dia makin tidak stabil, masalah selalu ada di pekerjaannya. Sampai saya menanyakan kepastian lagi tentang pernikahan dan dia dengan marah hanya bisa bilang kalau tidak sabar menunggu tidak apa-apa, cari laki-laki lain saja yang mau menikah
menikah cepat ya Allah, nyes banget ya Mbak ya. Sebenarnya dari awal kami kenalan saya sudah selalu khusus bersolawat untuk dia. Solawat yang saya pakai adalah Jibril dan Munjiat. Saya juga rajin tahajud dan duha, juga baca waqiah, dan saya hanya minta diberi petunjuk jika berjodoh, mohon disegerakan kami untuk menikah, dilancarkan dan dimudahkan. Tapi setahun berlalu hubungan kami begitu-begitu saja. Akhirnya saya geber lagi salawat munjiat, sekali duduk habis tahajud 500 kali, dan setelah duha munjiat lagi nggak pakai target sedapatnya. Jibrilnya 500 kali, tahajud duha istiqoroh setiap malam. Seminggu setelahnya tiba-tiba dia bilang mau silaturahmi ke rumah bertemu orang tua saya dan juga anak-anak saya. Saya tidak bereaksi apa-apa, hanya menjawab iya karena udah males gitu ibaratnya ya Mbak ya. Beberapa hari kemudian dia datang dari Batam ke rumah saya bertemu orang tua saya. Singkat cerita dia melamar saya walau belum resmi, dan beberapa hari kemudian dia meminta saya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Palembang. Saya sendirian ke sana untuk bertemu keluarganya dan alhamdulillah disambut baik. Mereka sangat mendukung niatan kami untuk menikah. Calon suamiku duda tanpa anak Mbak Mel, dan dengan persiapan singkat akhirnya kami menikah ke KUA dekat rumahku. Seluruh keluarganya hadir dan memberi restu. Kami resmi menikah dan kini sudah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Saya pernah sempat putus asa setelah saya pasrah dan hanya berdoa, ya Allah, semua terserah Engkau aja. Hamba pasrah, hamba ikhlas, apapun yang Engkau tetapkan untuk saya. Menikah atau tidak menikah dengan dia, hamba sudah pasrah. Dan disitulah keajaiban datang seperti mimpi tanpa jeda. Tiba-tiba saya sudah menikah saja, Masya Allah. Setelah menikah saya pindah ke Batam dan tinggal bersama dia, dan disinilah akhirnya doa-doaku untuk mendapatkan pekerjaan sesuai mauku dikabulkan. Alhamdulillah aku diterima lagi di perusahaan lamaku dengan gaji 12 juta. Mau dong aku juga gaji 12 juta. Masya Allah, keren kamu Mbak. Sedangkan kalau di kampung untuk dapat gaji 1 juta sebulan aja itu susah banget Mbak. Ya Allah, memang menikah membuka jalan rezeki juga ya teman-teman. Yang pada mau rezekinya terbuka, ayo pada nikah yuk. Tuh kan kompor lagi Mbak Mel. Saya sangat berterima kasih untuk Mbak Mel, karena dengan video Mbak Mel saya terus terinspirasi untuk bersolawat. Sehari saya pasti tetap bersolawat. Kadang saya down, sedih, kenapa salawatku gak dikabulkan hajatnya, tapi teman-teman yang lain kok mudah banget diijabah doanya. Manusiawi kan kalau iman seseorang sedang naik turun. Tapi walau gitu salawat tetap saya kerjakan, cuma jumlahnya saya kurangi. Hehe ya. Buat teman-teman yang nonton video testimoni ini, yakinlah, cukup yakin saja bahwa keajaiban salawat itu nyata. Kuncinya kalian harus yakin dan bersabar. Sekian testimoni dari saya Mbak Mel. Terima kasih sudah dibacain. Semoga Mbak Mel dan keluarga dilimpahkan kesehatan, rezeki yang luar biasa. Semua video-video Mbak Mel tentang salawat akan menjadi amal jariah untuk Mbak Mel yang sudah menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk khalayak ramai. Amin. Dan semoga apapun yang menjadi hajat Mbak Mel dan teman-teman pecinta salawat lainnya dikabulkan secepatnya. Amin. Salam saya Zafirah. Masya Allah, the power of salawat yang dirasakan oleh Mbak Zafirah di kota Binjai, Sumut. Salam dari Binjai ya. Masya Allah, the power of salawat banget ya Mbak ya. Keren ya. Ini enak banget sih Mbak Zafirah. Pengen nikah dikabulin nikah, pengen pengen kerjaan yang gajinya besar dikabulin. Kok gampang banget sih, kok aku nggak dikabul-kabulin? Kata siapa? Nyimak nggak tadi ya? Oh kan jadi marah-marah. Nyimak nggak tadi? Betapa rumitnya hidupnya Mbak Zafira, nggak langsung enak. Setahun loh nunggu dilamar, iya nggak? Minta petunjuk selama setahun itu, minta petunjuk sama Allah. Untungnya LDR ya. Ini kan LDR karena beda. Suaminya di Batam, sementara mbaknya ada di kota Binjai. Jadi mau salam dari Binjai lagi, ada di kota Binjai di Sumut gitu kan. Mereka LDRan. Dan selama setahun itu, bahkan mungkin sebelum ketemu si cowok ini gitu ya, yang jadi suaminya, itu juga mengalami, misalnya aku nggak tahu nih berapa tahun gitu loh ya, sampai akhirnya ketemu si cowok ini. Nggak mudah juga kan buat Mbak Zafirah, ya nggak teman-teman? Nyari kerja susah, sejak bercerai nyari kerja susah, apa susah, ini susah, itu susah, karena udah tinggal di Binjai. Beda dulu waktu tinggal di Batam, gampang karena kerjanya sesuai sama bidangnya mbaknya gitu loh, gajinya besar. Dan ketika di Binjai mungkin nggak ada perusahaan yang sama gitu ya di situ ya, karena mungkin beda gitu kan. Jadi susah banget nyari duit buat anak-anaknya dua. Karena ini suaminya nih bener-bener mantan suaminya kagak mau ngasih nafkah, keterlaluan ya. Ih, selin emang tuh laki ya.
Dosa tau nggak ya, kagak mau nafkain anak tuh kewajiban laki tuh biarpun udah cerai ya teman-teman ya. Emosi deh. Jadi masya Allah banget. Ya udah biarin aja udah, nggak usah ribet-ribet ya teman-teman. Kalau memang kalian punya hal serupa sama Mbak Zafira, suami nggak mau tahu malah nikah lagi duluan gitu ya, senang-senang sama istri baru, ya udah biarin aja. Kita punya Allah, ya Allah pasti kasih rezeki buat anak-anak kita yang semangat, apalagi teman-teman udah kenal sholawat ya. Masya Allah banget, akhirnya mbaknya nih udah setahun nih, ya Allah tunjukin lah, nih kagak ditunjuk-tunjukin nih gitu loh, masih santai baca sholawatnya sambil aktivitas. Tapi akhirnya karena sudah setahun, giliran kan dijanjiin sama calonnya, ya tunggu aku minta waktu 1 tahun baru nikah ya, aku soalnya lagi membangun bisnis segala macam. Oke. Tapi ternyata setelah 1 tahun malah keadaan si calonnya ini makin memburuk gitu loh, usaha nggak ada yang maju segala macam. Akhirnya pas ditanyain gimana, kapan mau nikahin aku, marah calonnya. Ya kalau kamu nggak sabar cari laki-laki lain aja yang mau cepat nikah gitu loh. Memang kalau untuk laki-laki itu memutuskan untuk menikah agak lama daripada perempuan ya. Kalau kita perempuan biasanya mikirnya tuh kita nggak pakai logika, pakai hati. Dan kita apalagi yang ibadahnya rajin gitu ya, pasti mereka akan mikirnya udahlah rezeki mah gampang, ntar mah bisa dicari sama-sama, rezeki ntar bisa dijemput bareng-bareng, ada Allah, nggak bakalan Allah biarin kita susah gitu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki pakai logika mikirnya, ntar gue ngasih makan anak-anaknya gimana, ngasih makan istri gue gimana, kehidupan gue aja masih begini kan, ibaratnya gitu. Pikirannya panjang kalau laki-laki gitu ya. Dan Masya Allah akhirnya banyak gencarin sholawat tuh, coba baca sekali duduk 500 munjiat, habis sholat tahajud, kemudian habis duha lagi baca lagi sholat munjiat nggak dihitung, baca selawat Jibrilnya 500 kali sekali duduk. Dan Masya Allah nggak berapa lama tiba-tiba Sabtu mingguan lupa aku tadi ya, si calon suaminya ini dateng ke rumah, dia bilang aku mau ke rumah kamu. Oh iya, udah males nih ya ngomong doang gitu kan ya, tapi beneran dateng walaupun belum formal. Dan kemudian Mbak Zafira juga disuruh datang ke Palembang ke rumah orang tua dari si suaminya ini, datang disambut baik dan alhamdulillah akhirnya menikah di KUA. Dan Masya Allah sekarang sudah pindah ke Batam, ke tempat suami. Dan di Batam ini Masya Allah jalan rezekinya terbuka. Mbak Zafira diterima lagi bekerja di perusahaan lama dengan gaji 12 juta. Aduh keren banget, emak-emak gajinya 12 juta. Ya Allah aku juga mau 12 juta ya Allah, amin. Kalau enggak lebih gede ya Allah dari Mbak Zafira ya Allah, 20 juta ya Allah, 30 juta deh ya Allah, banyak nawar ya aku ya. Masya Allah deh, the power of salawat, jangan pernah lelah. Ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kita tugasnya bagaimana caranya hari ini bisa tercapai target-target sholawat kita. Teman-teman lihat deh tadi Mbak Zafira ketika bacanya santai, hasilnya juga santai jalannya. Santai gitu tuh hasil datangnya. Tapi ketika Mbak Zafira mulai kenceng, sholawat yang udah bener-bener dibaca, sekali duduk munjiat 500, hasilnya juga cepet gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau cepet hasilnya, khususkan ya, sediakan waktu khusus untuk bersolawat. Sediakan waktu khusus untuk kita sama Allah baca solawat. Walaupun kita cuma bisa waktu khusus sama Allahnya baca 40 munjiat atau 20 munjiat. Pokoknya ada waktu khusus dalam sehari untuk baca solawat yang gak ngapa-ngapain selain kita dan Allah gitu. Ya, jangan megang HP dan lain-lain pokoknya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Zafira lancar terus rezekinya, langgeng rumah tangganya. Namanya hidup selalu ada masalah Mbak Zafira ya. Kalau nanti adalah sesuatu di antara kalian ya, namanya juga hidup. Jadi nanti terus aja sholawat, minta sama Allah. Ingat lagi, oh dulu aku udah dikabulin doanya, sekarang masalah kayak gini mah apalagi yang ini lebih kecil dari yang kemarin, insya Allah aku bisa gitu ya. Gitu juga teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, dan semoga Mbak Zafira juga sama, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.